Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 10 kali ini, pembahasan terkait pengantar forensik digital ya. Biar bagaimanapun, mata kuliah keamanan dan penjaminan informasi ini tidak bisa terlepaskan dari yang namanya hal-hal yang bersifat rahasia, terutama dalam proses identifikasi yang berkaitan dengan hukum ya, dengan hukum, dengan kepolisian ataupun kriminalitas dan hal-hal yang lain untuk mengidentifikasi suatu kasus tertentu, suatu kondisi tertentu untuk menemukan fakta uh, ataupun kenyataan suatu perkara tertentu ya seperti itu. Istilah yang berhubungan dengan forensik digital ataupun digital forensik ya. Pertama ada affidavit, yaitu bersumpah kesaksian bahwa fakta-fakta tertentu dimiliki oleh petugas investigasi dan bahwa mereka memerlukan pemeriksaan barang-barang tertentu yang terletak di tempat tertentu. Fakta, barang, dan tempat harus ditentukan dalam pernyataan tertulis. Nah, walaupun sebetulnya teman-teman ini difokuskan pada hal yang berkaitan dengan IT, tetapi ada materi-materi yang berkaitan dengan hukum. Nah, di sini ada yang namanya sinergitas antara kolaborasi antara hukum dengan teknologi, begitu ya. Kemudian forensik digital, yaitu investigasi yang melibatkan pelestarian, identifikasi, ekstraksi, dokumentasi, dan interpretasi media komputer. Yang kita garis bawahi adalah media komputer karena yang berkaitan yang dimaksud di sini adalah erat kaitannya dengan digitalisasi untuk analisis pembuktian dan akar penyebab ya. Jadi di sini menentukan tadi ya, melakukan proses identifikasi untuk menentukan suatu fakta tertentu ya, dimulai dari akarnya ya, dari asal muasal terjadi suatu perkara tertentu ya, dilakukan sebuah telusur pada forensik digital ini. Kemudian seperti forensik tradisional, forensik digital mengikuti metodologi yang jelas dan terdefinisi dengan baik, tetapi masih cenderung sama seninya dengan sains. Kemudian ada penyimpangan digital. Ketika kita berbicara tentang penyimpangan, berarti ada hal-hal yang tidak wajar, yang tidak seharusnya dilakukan ya. Di sini kejahatan terhadap atau menggunakan media digital. Jadi kejahatan di sini dia menggunakan digital sebagai kambing hitamnya ya, untuk suatu kegiatan tertentu. Ya, kemudian hal-hal yang lain yang berkaitan dengan penyimpangan digital, mau itu dari penyimpangan digital secara dengan skala kecil, menengah ataupun tingkat tinggi ya, seperti itu. Di sini juga bisa terlibat kejahatan yang disebut juga cybercrime yang sebelumnya sudah dibahas ya. Kemudian ada discovery, discovery yaitu identifikasi dan pelestarian materi pembuktian yang terkait dengan tindakan hukum tertentu. Nah, ini biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang berbau hukum ya, ataupun cyber law ataupun hukum-hukum yang memang sudah disepakati sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan seterusnya. Dalam hal IT ada juga yang berkaitan, ada juga yang disebut dengan Undang-Undang ITE dan itu sudah tercantum dalam hukum negara kita ya, seperti itu. Kemudian ada bahan bukti ataupun evidentiary material ya. Jadi memang bisa dikatakan ini istilahnya bahan bukti ataupun barang bukti, atau istilah lainnya bisa disingkat dengan barbuk ya. Juga dikenal sebagai item untuk nilai pembuktian potensial ataupun bukti yang potensial untuk mendukung suatu perkara tertentu ya, sehingga perkara tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Informasi apapun yang berpotensi mendukung kasus berbasis hukum atau kebijakan organisasi terhadap tersangka. Kebijakan bahan pembuktian ada policy IM. Ya, ini ada beberapa istilah-istilah yang lain. Teman-teman silakan dipelajari lebih lanjut. Untuk panduan responder forensik komputer lainnya kunjungi situs web.cert di
link berikut. Nah, seperti ini. Ini lebih berkaitannya memang dengan hukum ya rekan-rekan. Oke, webnya kita cek apakah masih bisa diakses atau tidak. Nah, ini banyaklah ya insiden-insiden hal yang lain yang bisa teman-teman kondisikan terkait dengan digital forensik ini sendiri. Oke, digital forensik juga dikenal sebagai forensik komputer ataupun forensik jaringan, ya seperti itu. Definisi umum dianggap sebagai penerapan sains ke identifikasi, pengumpulan, pemeriksaan, dan analisis data sambil menjaga integritas informasi dan pertahanan dan mempertahankan rantai penahanan yang ketat untuk data. Kemudian, masuk di materi berikutnya ada metodologi forensik digital dalam forensik digital. Nah, di sini semua investigasi mengikuti metodologi ataupun suatu cara tertentu ya yang sangat dasar yang sama begitu izin untuk mencari dan merebut jadi terima. Kemudian identifikasi item relevan dari nilai pembuktian ataupun IM yang tadi sudah disinggung dan memperoleh menyita bukti tanpa perubahan ataupun pengerusakan. Karena yang namanya barang bukti memang harus terjaga dengan baik, tidak boleh terjamah oleh pihak luar yang tidak berkepentingan. Bahkan hal-hal yang lebih sangat urgent, hal yang tidak terlihat tetapi bisa beresiko. Ada yang namanya sidik jari, hati-hati juga sidik jari ya. Ketika kita memegang barang bukti suatu perkara tertentu dan ternyata kita secara faktanya kita tidak pernah terlibat dalam kejahatan tersebut, tapi karena di situ ada sidik jari kita, itu juga sangat beresiko. Ya, bahkan kita yang notabene bisa dikatakan hanya warga biasa, kemudian kita bisa ditingkatkan menjadi saksi, dan bahkan kita bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Bahkan ketika kita tidak melakukan tindakan apa-apa ya seperti itu, tetapi di situ ada sidik jari kita. Nah, itu juga sangat beresiko ya, kecil sangat beresiko dan apa namanya? Kita harus punya kemampuan untuk menganalisis itu. Kemudian analisis data tanpa risiko modifikasi ataupun akses tidak sah, biasanya dengan membuat salinan untuk analisis. Laporkan temuan kepada otoritas yang tepat. Otoritas di sini adalah pihak yang berwajib ya. Dalam hal ini bisa kepolisian Republik Indonesia ataupun lainnya. Kemudian, nah ini ada proses digital forensik prosesnya seperti ini, dari mulai arsip, kemudian dari mulai security incident, trigger incident response proses, ada collect evidence, kemudian analysis confidence, kemudian jelas sebuah arsip, lalu ada proses-proses yang lain juga ya, dari mulai policy violation of crime detected. Jadi ketika ada sebuah kejahatan ataupun tindak kriminalitas, maka proses yang dilakukan adalah sebagai berikut. Kemudian ada fase proses forensik dari mulai collection, ya, ada examination, analysis, ada reporting. Nah, di sini ada collection, yaitu pengumpulan barang bukti, pengumpulan informasi, pengumpulan hal-hal yang berkaitan dengan satu kegiatan tertentu. Ambillah contoh ada sebuah kejahatan di media sosial, dalam hal ini kejahatan digitalisasi berbasis teknologi, masuknya ke dalam cybercrime, yaitu dilakukan sebuah pengumpulan informasi ya, entah itu dari korban ataupun dari saksi-saksi terkait ya, berupa screenshot ataupun rekaman video, tangkapan layar dan seterusnya. Kemudian examination dalam hal ini bisa dikatakan exam itu kan penilaian ya. Penilaian di sini dalam dunia kepolisian ada yang namanya istilahnya itu adalah ada penyidikan ya maaf. Dalam dunia kepolisian ada yang namanya penyidikan dan ada yang namanya penyelidikan. Nah, mungkin bisa dikatakan examination di sini adalah penyidikan. Ketika penyidikan sudah diketahui bahwa orang ini ataupun yang bersangkutan ini terindikasi suatu kasus tertentu, maka penyidikan akan ditingkatkan menjadi penyelidikan. Ya, dari penyelidikan itu maka akan ada suatu proses di mana orang biasa akan beralih statusnya dari saksi menjadi tersangka, dari tersangka
dia akan melakukan proses akan ada proses report ataupun penentuan apakah dia benar-benar tersangka ataukah tidak. Setelah jadi tersangka maka dia menjadi seorang terdakwa. Seperti itu proses untuk lebih jauhnya terkait hukum ya. Tetapi di sini kita tidak membahas terkait hukum. Saya hanya membahas secara garis besarnya saja. Jadi untuk proses yang lebih rumitnya itu ada di pembahasan di mata kuliah hukum ya, di jurusan hukum. Kita kembali lagi ke materi. Mulai tadi ada koleksi di sini tadi sudah kita singgung terkait dengan mengidentifikasi, memberi label, merekam dan memperoleh data dari sumber yang mungkin terpercaya ataupun pihak-pihak yang memang mungkin memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Kemudian ada pemeriksaan. Nah, ini tadi yang kita singgung ada penyidikan, memproses sejumlah besar yang dikumpulkan sejumlah besar data yang dikumpulkan untuk menggunakan kombinasi otomatis dan manual metode untuk menilai dan mengekstraksi data yang menarik. Kemudian ada analisis, ada pelaporan, ada forensik dalam siklus hidup atau life cycle information system, ada backup regular, ada aktifkan audit dan seterusnya. Ada kemampuan organisasi, ada rekomendasi utama tadi, organisasi harus memiliki forensik CNN ya, terutama dalam penanganan insiden. Banyak tim harus berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian ada proses forensik, ada pengumpulan data, kemudian hal yang berkaitan dengan pertimbangan respon insiden, dari mulai kapan, bagaimana cara insiden tersebut, pertimbangan terlebih dahulu, pemeriksaan, analisis, pelaporan ataupun reporting, kemudian selanjutnya ada media umum. Media umum di sini adalah media yang digunakan untuk proses digital forensik ya. Sebetulnya untuk spesifikasi yang digunakan cukup standar teman-teman ya. Dari mulai floppy disk, sekarang udah gak nyaman floppy disk, CD-ROM, DVD-ROM, kemudian hardware ya, ada zip, ada jazz, ada magnetodisk advance. Jadi istilah-istilah floppy disk mungkin sekarang bisa diganti dengan flash disk ya, karena tidak ada lagi floppy disk. Kalau floppy disk itu zaman dulu banget ya, ada sebuah piringan seperti kaset ya, CD kecil dengan kapasitasnya yang cukup minim. Kalau sekarang itu bisa diwakili oleh flash disk seperti itu, ataupun CD-ROM. Kalau CD-ROM, DVD-ROM itu sekarang masih ada, walaupun tidak banyak ya menggunakan. Ya, komputer-komputer generasi Windows 7 ya, zaman-zaman dulu itu masih ada komputer, laptop yang ada CD-ROM-nya. Sementara kalau sekarang kan laptop, notebook itu sudah jarang ya yang ada CD-ROM ataupun DVD-ROM-nya. Oke, untuk hardware-nya juga sama. Hardware di sini standar ya untuk kapasitasnya. Hardware di sini bisa berupa, karena ini yang ditulis yaitu tipikal ataupun kapasitinya berupa gigabyte. Jadi ini ditujukan ke hardware berupa hard disk ya, hard disk ataupun SSD. Kemudian ada magneto optical MODs. Nah, ini magneto di sini karena dia juga berupa disk ya, berupa piringan juga ya, dia juga berfungsi untuk menyimpan data. Kemudian ada advanced teknologi attachment data atau flash card ya, seperti itu. Kemudian media umum ini hampir sama, teman-teman bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita pahami terkait dengan digital forensik ini, seperti itu. Kemudian kalau ini biasanya tipe-tipe dari flash disk ya, tipe-tipe dari flash drive, ataupun tipe-tipe dari motherboard ya. Ada NTFS, ada FAT36, FAT32, FAT12, 16 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya terkait dengan digital forensik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.